Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Novrianto Ramandama. NIM 18820511. Kelas TI 05. Pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari paper yang berjudul Game Smartphone Edukasi untuk Anak Tunanetra Braille Play. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Pada saat ini ponsel cerdas menawarkan platform yang menarik dan semakin populer sebagai game edukatif bagi anak-anak. Game digital secara umum telah terbukti menjadi alat pembelajaran yang efektif. Ponsel pintar khususnya menawarkan keunggulan dibandingkan komputer. Karena ponsel, orang dapat menggunakannya di mana saja dan memiliki sensor tambahan misalnya layar sentuh dan sensor getaran. Sudah banyak anak-anak menggunakan ponsel pintar sebagai media pembelajaran. Meskipun game smartphone berpotensi mempengaruhi pendidikan anak-anak secara signifikan, sebagian besar game tersebut tidak dapat diakses oleh anak-anak tunanetra. Ponsel cerdas umumnya dapat diakses oleh tunanetra dengan pembaca layar bawaan seperti Voice over iOS dan Tailback Android. Pembaca layar ini bekerja dengan baik dengan antarmuka berbasis teks yang menggunakan widget UI standar. Game biasanya memiliki widget khusus dengan gambar daripada teks. Selain itu, mereka biasanya mengharuskan pengguna untuk mencapai target visual di bawah batasan waktu. Dengan demikian, anak-anak tunanetra tidak dapat berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari alat pendidikan yang menjanjikan ini. Selanjutnya yaitu peserta. Kami merekrut 8 kelompok peserta, yaitu anak-anak dan orang tua, untuk penelitian ini dari seluruh Amerika Serikat dan Panama melalui daftar email yang berkaitan dengan membesarkan dan merawat anak-anak tunanetra. Kami mengharuskan anak-anak berusia antara 5 dan 13 tahun dan mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai buta atau rabun. Usia rata-rata peserta anak adalah 6 tahun, kisaran usia 5 sampai 8. Selanjutnya itu peralatan. Kami menggunakan 5 ponsel Android G1 dengan 3 permainan, yaitu VB Reader, VB Writer, dan VB Hangman. Sebagian besar peserta mempelajari huruf individu dan belum mengembangkan kata-kata ejaan. Kami menyertakan VB Hangman untuk peserta dengan kemampuan literasi yang lebih tinggi. Tetapi mekanisme VB Ghost tampak terlalu rumit bagi peserta kami. Kami menginstal 2 versi dari setiap game, satu untuk orang tua dan satu untuk anak-anak. Karena kami ingin memiliki satu versi berinstrumen yang dimainkan anak-anak secara eksklusif dan satu versi yang dapat digunakan orang tua untuk menjadi terbiasa dengan game, yaitu versi induk. Instruksi. Sepanjang studi, kami melakukan survei pendahuluan, wawancara semi terstruktur mingguan, dan wawancara akhir serta survei dengan setiap kelompok peserta. Survei pendahuluan meliputi pertanyaan tentang informasi demografis, tentang anak beserta informasi tentang penglihatan, dan pengetahuan Braille anak. Setiap keluarga kemudian dikirimi telepon seperti dijelaskan di atas. Kami menginstruksikan keluarga untuk meluangkan beberapa hari untuk menjadi akrab dengan aplikasi dan telepon. Setelah masa orientasi, kami mengadakan sesi pelatihan selama 30 menit melalui sistem konferensi video dengan setiap keluarga untuk menjawab pertanyaan. Para peserta kemudian diinstruksikan untuk memainkan permainan selama sesi 30 menit setiap 4 kali seminggu selama 4 minggu berturut-turut. Karena tahapan perkembangan dan pengalaman yang berbeda-beda dengan Braille, kami tidak menentukan seberapa besar kami ingin para peserta memainkan setiap permainan, dan sebaliknya, berharap setiap peserta akan memainkan permainan yang paling sesuai dengan kemampuan dan preferensi mereka. Selanjutnya yaitu desain dan analisis. Kami menyalin dan mengkode wawancara dan survei pendahuluan. Untuk data kuantitatif, kami mengeksplorasi 2 ukuran, akurasi waktu untuk memasukkan setiap huruf untuk VB Reader dan VB Writer. Akurasi untuk setiap huruf adalah biner, pengguna memasukkan huruf dengan benar atau tidak. Untuk mengukur lamanya waktu untuk memasukkan setiap huruf, kami mengukur periode waktu antara waktu surat itu disajikan kepada pengguna, baik dimuat ke antarmuka VB Braille untuk VB Reader atau diucapkan dengan lantang di VB Writer, hingga pengguna menggeser 2 kali untuk mengirimkan karakter di VB Writer atau memilih jawaban dari menu di VB Reader. Untuk analisis, kami mengecualikan pencilan ekstrim. Analisis kami tidak termasuk waktu masuk dan ukuran akurasi dan VB Hangman.
Kami tidak dapat menghitung tingkat akurasi karena tidak ada cara untuk menentukan huruf apa yang digunakan pengguna dimaksudkan untuk masuk ke VB Hangman. Kami tidak memiliki ukuran waktu masuk yang dapat diandalkan karena waktu yang dihabiskan di layar entry karakter termasuk waktu yang dihabiskan berpikir tentang surat apa yang harus dimasukkan. Selanjutnya yaitu data penelitian. Anak-anak bermain game secara kolektif selama 21 jam, di mana mereka membaca lebih dari 360 huruf di VB Reader dan memasukkan lebih dari 598 huruf di VB Writer. Total waktu yang dihabiskan seorang anak untuk bermain game berkisar dari 37 menit hingga 5 jam dan 12 menit. Waktu masuk dan akurasi sangat bervariasi untuk anak-anak. Kami percaya bahwa variabilitas mungkin disebabkan oleh perbedaan usia, tingkat keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan Braille anak-anak, serta perbedaan jumlah pengawasan orang tua yang diterima anak saat bermain game. P4 usia 6 mencapai tingkat akurasi tertinggi, memasukkan karakter dengan benar sebesar 96% dengan VB Reader dan 90% dengan VB Writer. P4 tidak memainkan VB Hangman. Menariknya, P4 juga memiliki rasio entry rata-rata terpanjang di VB Reader dan VB Writer, dengan rata-rata 63,3 detik untuk mengidentifikasi karakter di VB Reader dan 67,6 detik untuk memasukkan karakter di VB Writer. P6 yaitu usia 7 tahun mencapai tingkat akurasi terendah dengan akurasi rata-rata 11% pada VB Reader dan 8% pada VB Writer. Dia membutuhkan rata-rata 18,6 detik untuk mengidentifikasi huruf di VB Reader dan 12,6 detik untuk memasukkan huruf di VB Writer. Orang tuanya menjelaskan bahwa dia mengalami kesulitan memahami pembaca layar sejak dia belajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Yang terakhir yaitu P5, umur 8 tahun. Adalah satu-satunya anak yang bermain VB Hangman secara konsisten. Dia adalah anak yang tertua dalam penelitian ini dan memiliki keterampilan Braille yang relatif maju. Apakah game Braille Play menarik untuk anak-anak tunanetra? Kami menemukan sebagian besar anak senang bermain dengan game Braille Play, tetapi mereka tidak memainkannya selama yang kami harapkan. Masing-masing anak bermain game tersebut rata-rata selama 2,6 jam selama penelitian. Ini secara signifikan lebih rendah dari 8 jam yang dianjurkan. Minat pada game menyusut di akhir penelitian untuk banyak anak, menunjukkan bahwa kami tidak merancang game untuk memiliki keseimbangan optimal antara tantangan dan kesuksesan yang dibutuhkan untuk alur game. Hal ini kemungkinan karena 2 dari 3 game yang digunakan dalam penelitian ini adalah game kartu flash sederhana. Satu-satunya anak yang secara konsisten memainkan VB Hangman adalah anak tertua dalam penelitian ini, yaitu P5, dan juga mencatat total jam bermain dengan game tersebut. Menggunakan antarmuka VB Braille untuk membuat game kata yang lebih sulit untuk menyertakan kontraksi di masa mendatang dapat menghasilkan game yang lebih menarik. Meskipun kami tidak memasukkan VB Ghost dalam penelitian ini, P5 menyatakan minatnya untuk memainkan lebih banyak permainan kata dan mungkin menikmati permainan yang lebih sulit. Hasil kami serupa dengan temuan dari pekerjaan sebelumnya. Sebuah studi dengan anak-anak yang memainkan permainan literasi selama 2 minggu menemukan bahwa anak-anak hanya bermain selama 10 menit pada satu waktu dan minatnya mulai menyusut setelah beberapa hari bermain. Apakah game Braille Play efektif sebagai media pengajaran? Permainan Braille Play tampaknya paling cocok untuk anak-anak yang sedikit lebih tua daripada kebanyakan peserta kami, yaitu kisaran usia 7-8 tahun. 3 kelompok orang tua yang berpendapat bahwa permainan membantu anak mereka mempelajari konsep Braille adalah orang tua dari P5, P6, dan P7. Anak tertua dalam studi tersebut. Menariknya, kami menemukan bahwa permainan Braille Play membantu beberapa orang tua belajar Braille. Dari 6 orang tua yang bermain game bersama anaknya, 4 orang mengatakan bahwa mereka mempelajari karakter Braille dari game tersebut. 2 lainnya sudah mengetahui semua karakter tersebut. Hasil dari kesimpulan. Hasil kami menunjukkan bahwa ada kebutuhan dan keinginan yang kuat akan permainan edukatif untuk anak tunanetra. Baik orang tua maupun anak-anak sangat antusias dengan permainan Braille Play. Dan banyak peserta yang menyebutkan bahwa mereka tidak mengetahuinya adanya permainan berbasis Braille yang dapat diakses untuk telepon pintar. Studi longitudinal kami menunjukkan bahwa Anda dapat membaca cara yang dapat diakses untuk berinteraksi dengan karakter Braille di layar sentuh.
dan antarmuka ini dapat digunakan serta dipahami oleh anak-anak. Meskipun sebagian besar anak melaporkan bahwa mereka menikmati bermain game, kami menemukan sulit untuk membuat game yang terus melibatkan anak-anak selama 4 minggu. Namun, banyak permainan kata tambahan dapat dikembangkan dengan antarmuka Braille dan menjaga minat anak-anak saat mereka terus meningkatkan keterampilan Braille mereka. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.